tes sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau kalah sama MC dan Ibu Ketua. Sungai Mahakam di kota Samarinda. Saya doakan yang jawab salam, insya Allah hidupnya penuh bahagia. Bu, mau ditambah rizkinya? Mau ditambah pahalanya? Mau ditambah anaknya? Mau tinggal cucu? Memang saya lihat di sini rata-rata jelita ya, jelang 50 tahun. Oh lewat ya? Insya Allah. Yuk yang mau tambah rizki, pahala, kebaikan, rahmat, berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya tebarkan salam. Baik mengucapkan salam yang berhukum sunnah maupun menjawab salam yang berhukum wajib. Maka dari itu, yuk yang mau tambah pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum air zam-zam di kota Mekah. Amin. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan tadi yang jawab yang cepat didengar malaikat pencabut nyawa. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi furida fihi as-salatu 'alal mu'minina wal mu'minat khamsa salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da wa khatimin nabiyyi wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, baik dari provinsi, Ibu Dokter mana ya? Saya nggak ada contekannya masalahnya ini. Ibu Dokter Padilla, Masya Allah. Ibu Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Kota Samarinda, ada contekannya tuh. Ibu Haja Sulastri Ridwan Tasa SAG MPDI, Masya Allah. Bapak Pembina tentunya Bapak Profesor Dr. Haji Ridwan Tasa, cocok nih? Masya Allah. Sebagai tentu juga beliau sahibul bait, tuan rumah, ibu-ibu baik pengurus maupun anggota yang insya Allah sempat hadir dengan tidak mengurangi rasa hormat, juga bapak-bapak tamu undangan, semua tanpa terkecuali dirahmati, diberkahi, diridhai, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berbicara, saya tanya dulu nih buat kesepakatan. Bu, suka yang panjang tapi tidak masuk semua atau yang pendek masuk semua? Saya berbicara ceramahnya, Bu. Jangan pikirin macam-macam ya. Ibu suka yang ceramahnya panjang tapi mungkin tidak masuk semua, atau yang pendek-pendek tapi bisa masuk semua? Oh, ibu suka yang pendek ya? Insya Allah. Ya Allah. Dan yang kedua, ibu suka yang berdiri atau yang tidak berdiri? Maksudnya ceramahnya.
Masya Allah. Ya udah, karena ada yang berdiri, ada yang duduk, nanti saya berdiri dan duduk ya. Adil, ternyata ibu di sini suka yang berdiri ya. Masih kuat semua ya bu ya? Kuat ibu? Kuat dengerin ceramah berdiri maksudnya? Kuat? 1 jam kuat? 2 jam kuat? Saya yang tidak kuat ibu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya bersyukur saya bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu Ikatan Wanita Sulawesi Selatan yang ada di kota Samarinda. Ini satu kenikmatan. Saya sering lewat doang kota Samarinda. Saya ke Kutai Negara, Sanata. Saya pernah ke Kutai Kertanegara, ke Berau. Hanya lewat saja ke Sanata, kota Samarinda. Saya bilang ketika lewat Samarinda, kapan saya bisa ceramah ini di kota Samarinda? Alhamdulillah Allah ijabah. Mulai tadi malam saya dilanggar takwa. Hari ini kesempatan ini di sini, dan insya Allah nanti malam pun ba'da isya saya di Masjid Al Hikmah Pasar Sigeri. Ini walaupun wasilahnya melalui pengurus masjid dan sebagainya, tetapi yang tidak kalah penting adalah izinnya Allah. Allah perkenankan hambanya ini yang bernama Siti Romla ini yang tinggal di kota Pinrang. Ada orang Pinrang di sini. Bahkan katanya seminggu kayak orang Pinrang ya. Masya Allah. Ya Allah. Orang Sidrap ada, orang Wajo ada, orang Sopeng ada, orang Pare-Pare ada, Baru, Makassar, insya Allah semua hadir di sini. Karena saya lihat ini memang wajah-wajah orang Bugis semua ini sini. Masya Allah, ini satu nikmat yang mudah-mudahan kenikmatan ini menjadikan saya semakin pandai bersyukur. Kenikmatan ini menjadikan saya insya Allah bertambah bahagianya, bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita mudah-mudahan mengharapkan syafaatnya, mengharapkan pertolongannya. Jamaah, oh jamaah. Ibu biasa nonton Islam itu indah. Pernah lihat saya ibu? Alhamdulillah. Terus nontonnya bu biar ratingnya naik terus. Walaupun saya sudah berapa minggu ini saya tidak syuting karena kemarin habis umroh dan saya belum sempat lagi pada acara Islam Mi'raj saya. Mudah-mudahan nanti next minggu depan insya Allah ada jadwal saya di Islam itu indah lagi. Nonton terus ya bu ya. Jamaah, oh jamaah. Tadi kan ibu mau masuk surga kan? Sudah punya tiketnya masuk surga? Sudah punya tiketnya? Hah? Lagi diurus di mana? Di kantor mana diurus bu? Masya Allah. Salah satu tiket kita masuk surga apa yang gampang, murah meriah, bisa kita laksanakan kapanpun juga apa? Bersolawat. Al-jannatu wa na'imuha sadr liman yusalli wa yusallim wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kenikmatan surga semoga tercurah diberikan kepada orang yang suka bersolawat. Bu, lebih banyak solawatnya atau nyanyinya? Lebih banyak solawatnya atau gosipnya? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
lagi pengajian, salawatan. Ada pengantinan, salawatan. Lagi masak, bisa sambil salawatan. Bikin pecoladan, sambel. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi sedih, bete sama suami, baper sama suami, salawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Saibah, ya Saibah. Bu, bu, biasa marah sama suami? Biasa kecewa sama suami? Siap, biasa baper sama suami? Kecewa sama suami wajar. Suami bukanlah malaikat yang sempurna, betul? Memang harapan kita dulu waktu belum menikah begitu tinggi. Kalau nanti punya suami, saya pasti diratukan sama suami. Kalau punya suami, saya pasti bahagia, senang terus sama suami. Makanya ketika suami bilang, "Dek, menikahlah dengan abang." Kenapa bang? Kalau menikah dengan abang, aku jadikan engkau ratu di dalam rumah tanggaku. Setelah menikah bukan jadi ratu, malah jadi pembantu. Ya Allah ibu, ini dari hati banget ini. Masya Allah, setelah menikah ya Allah, domestik pekerjaan kita kerjain semua ya Bu ya. Nyuci, ngepel, nyapu, masak, nyetrika, antar anak, mijitin suami. Jadi ini dari hati banget. Kayaknya bener-bener dikeluarin unek-uneknya ini. Masya Allah. Gak usah ibu kecewa, gak usah ibu sakit hati. Nikmati ladang pahala. Betul? Nikmati ladang amal soleh kita. Kenapa? Bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan cara ketaatan kita kepada suami. Memang apa? Tidak ada kewajiban istri mencuci, memasak. Tidak ada Pak. Tidak ada. Kewajiban apa? Kita cuma taat melayani. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, nyuci. Pada moi. Masya Allah. Sakit hati, kecewa. Sampai ada ibu-ibu yang nyanyiin sakit kecewa sama suami. Papa, kenapa? Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, pahit yang aku rasakan. Tingginya janjimu mengalahkan langit, manisnya janjimu mengalahkan manis. Cerita hati seorang istri. Mudah-mudahan bapak yang di sebelah sana mendengar semua cerita hati. Nggak usah Bu, malah ibu dikeplak, dipukul sama suami. Namanya apaan? Tapi apa? Untuk menenteramkan, menetralisir, mohon maaf, kekecewaan kita. Salawatin suami kita. Pak, ini ada salawat buat bapak. Kebetulan nama suaminya Pak Ahmad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi,
istri Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Thaibah, kata istrinya, Papa so sweet. Anaknya melihat bapak mamanya sholawatan gak mau kalah. Mama, papa, saya juga punya sholawat buat mama papa. Mana nak? Komarun, komarun, komarun sidnan nabi, komarun. Kebetulan nama anaknya Muhammad Komarudin. Alhamdulillah, sejuknya sholawat. Kenapa? Insya Allah memberikan ketenangan di dalam rumah tangganya. Dengan sholawat, wa rufi'a biha asyru darajat, Allah angkat 10 derajat ke dalam diri kita. Wa kufira biha asyru sayyi'at, dengan 1 kali sholawat Allah gugurkan 10 keburukan di dalam rumah tangga kita. Insya Allah. Makanya sering-sering sholawatan. Insya Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Insya Allah dengan salawat ini menghantarkan kita layak, pantas, bahkan berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kenapa Bu, Pak, kita masuk surga ini bukan karena amal ibadah kita sesungguhnya. Masuk surga kita bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji umroh kita tiap tahun, tapi kita masuk surga karena hanya 2, apa? Rahmatnya Allah dan syafaat Rasulullah. Ayo kejar rahmatnya Allah, ketuk pintu rahmatnya Allah. Dengan apa? Buat Allah ridho kepada kita. Bagaimana caranya? Buat Allah ridho gampang, ikuti apa yang Allah mau, maka Allah akan ridho sama kita. Yang kedua, bagaimana cara mengejar syafaat Rasulullah? Gampang, bikin Rasulullah senang, bangga dengan kita. Apa? Salah satunya, perbanyak menyebut namanya sebagai bentuk cinta kita kepadanya. Dan yang kedua, berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang sudah Rasul contohkan. Insya Allah. Jamaah, oh jamaah, saya tidak akan berbicara bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi, seperti apa ceritanya yang jelas. Setiap kehidupan episode kehidupan Rasulullah di dalamnya banyak mengandung hikmah dan pelajaran. Dan pelajaran terbesar, nasihat yang terbesar di dalam episode kehidupan Rasulullah adalah episode salah satunya ketika beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj ini adalah apa? Undangan Allah. Kalau sudah berbicara undangan Allah, pasti yang kasih fasilitas adalah yang mengundang. Saya diundang misalkan oleh, mohon maaf, pengurus masjid Al-Hikmah misalkan. Ya Allah, juga pengurus IWSS misalkan. Otomatis segala fasilitas itu disediakan oleh apa? Panitia. Tiketnya, akomodasinya, transportasinya, konsumsinya, Masya Allah, difasilitasi, disediakan. Begitu juga Rasulullah Isra Mi'raj ini yang mengundang adalah Allah. Maka apa? Diberikan fasilitas yang bahkan fasilitasnya ini pun tidak tanggung-tanggung. Pengawalnya, bodyguardnya sekelas malaikat Jibril. Tidak tanggung-tanggung pesawatnya, super cepat, urok, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya.
Masya Allah. Dan yang tidak kalah penting dari undangan itu, kenangan yang terindah, oleh-oleh yang paling hebat yang bisa dijadikan apa? Oleh-oleh untuk umatnya, bahkan bukan hanya sekedar oleh-oleh, tetapi menjadi pelindung, penenang, pengobat untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Isra Mi'raj itu terjadi bukan tiba-tiba. Bahasa Bugisnya tiba-tiba apa ya? Hah? Selolona. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Ujuk-ujuk. Bukan terjadi secara tiba-tiba, secara spontan. Apa bahasa Bugisnya? Selolona. Oh ya, pokoknya begitulah. Tidak terjadi ujuk-ujuk tiba-tiba spontan, tetapi ini Isra Mi'raj adalah hasil, bahkan ada yang mengatakan ulama adalah reward dari Allah atas lulus dan lolosnya Rasulullah dalam ujian-ujian kehidupan sebelumnya. Apa hikmahnya khususnya untuk kita perempuan? Masya Allah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini digambarkan betapa hebat dan mulianya kedudukan Khadijatul Kubra sebagai istri pendamping Rasulullah. Ibunda Khadijatul Kubra adalah istri pertama dan paling lama bersama dengan Rasulullah. 27 tahun Siti Khadijah berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Khadijah umurnya lebih tua daripada Rasulullah 15 tahun. Bu, ibu cinta sama suaminya? Cinta sama suami? Cinta atau sayang? Cinta atau sayang? Dua-duanya. Cinta atau kasihan? Kalau suaminya sudah lobet kan kasihan ibunya. Bisa dilihat Bu, coba ibu kalau suami lagi tidur, ya, suami lagi tidur, coba pandangi wajah suami ibu. Kalau di dalam hati suami ibu ketika memandang wajah suami ibu ada rasa nafsu, itu masih cinta. Tapi ketika memandang suami ibu yang sedang tertidur, weh kasihan banget matu apa ya? Berarti itu bukan cinta lagi, sudah kasihan. Apalagi sipo isina, maka puru ulikna, maputi manang, ya, lobetonji, degaga cinta, degaga sayang, apa kasihan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bu, Khadijah ini luar biasa sebagai istri. Ini bisa kita menjadi apa? Bahkan Rasulullah mengatakan penghulunya wanita nanti di surga ada 4. Siapa? Khadijatul Kubra, Fatimah binti Rasulullah, Maryam ibunda Siti Nabi Isa, dan yang keempat adalah Siti Asia istri Fir'aun. Ini adalah apa? Contoh sosok-sosok wanita penghulu wanita surganya Allah. Kenapa Khadijatul Kubra adalah istri yang luar biasa dengan pengorbanannya? Bahkan ada satu kisah, Rasulullah baru pulang Bu, lalu Rasulullah masuk melihat Khadijah sedang menyusui Fatimah putri bungsunya. Setelah Rasulullah masuk, Fatimah diletakkan, lalu apa? Rasulullah duduk di atas pangkuan
Khadijah. Bu, bu, biasa suami tidur di atas pangkuan tak? Masih. Oh, masih. Lalu apa? Inilah Khadijah itu adalah sosok keilmuan yang luar biasa. Tanpa diperintah, Khadijah membelai rambut suami tercinta. Biasa begitu, Bu? Lanjutkan. Alhamdulillah. Walaupun sudah digalak biduna lakena, usap-usap di kepala, Masya Allah. Diusap-usap Khadijah sampai mohon maaf Rasulullah tertidur. Ketika tertidur, Khadijah tidak terasa keluar air mata memandang wajah kekasihnya Rasulullah SAW. Ketika meneteskan air mata, ya Allah, air mata ini jatuh di pipi Rasulullah. Rasulullah terkejut. Dia lihat Khadijah istrinya yang sedang menangis. Lalu Rasulullah pun terbangun. Dia pandang wajah kekasihnya Khadijah. Dia bertanya, "Ya Khadijah, istriku tercinta, kenapa Anda menangis? Apakah Anda bersedih karena punya suami Muhammad? Apakah Anda kecewa karena punya suami Muhammad? Apakah Anda mohon maaf merasa sakit hati punya suami Muhammad ini?" Apa jawaban Khadijah? "Tidak, kekasihku. Saya tidak merasakan kekecewaan sedikit pun. Saya tidak merasakan sakit hati sedikit pun. Bahkan saya bahagia sekali memiliki suami engkau Muhammad bin Abdullah. Lalu kenapa Anda menangis?" "Saya menangis, wahai kekasihku, karena saya membayangkan dan saya minta kepada engkau, wahai kekasihku, kalau nanti saya meninggal duluan, lalu engkau masih berdakwah keliling dunia ini, bahkan menyeberangi lautan sungai, engkau tidak punya kendaraan untuk menyeberangi sungai." Lihat apa yang diminta Khadijah. "Tolong kuburanku engkau keruk, engkau bongkar, ambil tulang belulangku, jadikan itu rakitan untuk menyeberangi kendaraan, untuk menyeberangi sungai ketika engkau berdakwah. Ambil tulang belulangku, jadikan itu kendaraan untuk menyeberangi sungai, agar aku bisa pun bersamamu, walaupun aku sudah menjadi tulang belulang dalam berdakwah bersamamu." Itu Khadijah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita begitu, Bu, sama suami kita. Jangan hanya senang kita bersama. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ini. Karena wanita yang hebat itu, Bu, bukan wanita yang menunggu di puncak kebahagiaan, tapi wanita istri yang hebat itu istri yang apa? Mendampingi dari tangga yang paling dasar sampai puncak tangga kebahagiaan. Itulah istri yang hebat, yang bersama-sama dari titik nol. Makanya ujiannya perempuan itu ketika suami susah. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu ujiannya ketika dia senang, apakah dia bersyukur atau tidak. Tetapi perempuan ujiannya ketika dibawa, dia sabar atau tidak dengan kondisi itu. Saya lihat ini wajah-wajah penyabar semua. Sabar. Suami kawin lagi, sabar. Ya Allah, ya rahmatnya. Karena kemuliaannya Khadijah, Bu, sampai ketika beliau wafat pun mohon maaf, kiriman kain kafannya langsung dari malaikat Jibril, dan saking mulianya dialah wanita satu-satunya yang mendapatkan salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Bayangkan, kalau bukan wanita hebat, nggak mungkin memiliki kedudukan seperti itu dan keistimewaan seperti itu. Masya Allah. Tapi di tengah kebahagiaan, Rasulullah harus berpisah dengan istri tercinta yang berkorban dengan dananya. Khadijah itu wanita kaya, Bu. Bahkan menurut riwayat, sepertiga kekayaan kota Makkah itu milik Khadijah Kubro. Businesswoman,
Kan kita lihat kisahnya, Rasulullah mohon maaf ditaksir duluan oleh Khadijah. Kenapa? Karena beliau amanah membawa dagangan Khadijah. Al-Amin. Khadijah yang melamar, padahal apa? Khadijah banyak disukai laki-laki Mekah. Salah satunya Abu Jahal, suka banget sama Khadijah. Tapi ternyata Khadijah lebih memilih Muhammad bin Abdullah. Maka Abu Jahal itu dendam membara yang terpendam kepada Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena dia merebut wanita yang dicintainya, yaitu Khadijah. Insya Allah. Tapi apa ketika menikah? Oh, dananya semua diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan doanya, untayan doa-doanya selalu menyertai perjalanan kehidupan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah ketakutan menerima wahyu yang pertama, didatangi malaikat Jibril dengan wujud yang asli. Iqra, Iqra, Iqra. Masya Allah, Rasulullah takut pulang ke rumah. Apa? Zammiluni, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku wahai kekasihku, selimuti aku wahai istriku. Nih, kalau kita, mohon maaf, ada suami nggak pulang-pulang 1 bulan, nggak ada berita, cuman tahu mohon maaf pernikahanmu, tetapi nggak ada berita, nggak ada komunikasi. Pulang-pulang tidak ada berita, pulang-pulang mama selimuti bapak, selimuti bapak. Kira-kira kita bagaimana reaksinya? Bapak kemana aja sih pak? Bapak kenapa pak? Kenapa selimutan pak? Tapi Khadijah tidak. Khadijah memberikan pelukan yang hangat kepada Rasulullah sambil menyelimuti tanpa ada pertanyaan. Tunggu tenang dulu Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah tenang, Rasulullah sudah meramah kondusif, lalu Rasulullah baru ditanya, wahai kekasihku, kenapa kok anda seperti itu? Lalu Rasulullah bercerita, Aisyah, oh cari solusi. Kenapa ini suamiku sampai demikian? Kenapa suamiku didatangi makhluk yang tidak dikenal? Pergi ke pamannya seorang pendeta. Bertanya, kenapa seperti itu? Apa jawaban pendeta? Dia adalah calon utusan Tuhan. Tenang Khadijah, lalu pun disampaikan, wahai kekasihku, tenang, engkau adalah orang baik. Tidak mungkin Tuhan memberikan, mohon maaf, sesuatu yang akan menyulitkan engkau. Engkau adalah orang yang pandai menjalin silaturahmi. Tidak mungkin ada yang menyakitimu. Kata-katanya menenteramkan, menenangkan hati suami tercinta. Kira-kira kita bisa nggak seperti itu, Bu? Bu, 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 kira-kira bisa nggak kita seperti itu? Suami lagi ada masalah, malah tambah masalah. Bapak sih nggak betul, bapak sih nggak becus bisnisnya, bapak sih kerjaannya, suami tambah pusing. Berikan ketenangan, sebagaimana tadi sosok Khadijatul Kubra memberikan ketenangan kepada Rasulullah dengan doa-doanya, dengan dayanya, kekuatan Khadijah membantu perjuangan syiar Rasulullah. Sehingga ketika Khadijatul Kubra meninggal dunia, Rasulullah merasa kehilangan. Sekali-kali ibu tanya sama suami ibu, Pak, kalau mama meninggal dunia, kira-kira bapak sedih tidak? Mohon maaf yang di hadapan saya, yang di samping saya, Pak, kalau istri tak meninggal dunia sedih tidak? Bersedih. Berapa lama sedihnya? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Berapa lama sedihnya, Pak? Iya, 1 minggu gare. 1 minggu aja, ya Allah sedih. Mama, kenapa tinggalin papa? Mama, papa nggak bisa hidup tanpa papa. Keren. 1 bulan kemudian angka bemorna benemondri. Padahal Masya Allah, yang lebih parah Bu, yang lebih parah, angka mopa benena ada becakna bene cadangan ya.
di sebelah kanan saya ada yang punya beca nggak ya? Bapak Prof ada becanya Pak Prof? Oh nggak ada. Aman ya Pak Prof? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi poin yang pertama Bu, ayo jadilah istri-istri yang berkualitas, istri-istri yang selalu memberikan ketentraman kepada suami, istri yang mau berkorban atas perjuangan suami, istri yang insya Allah bukan hanya di dunia bersama keluarga, bukan hanya di dunia bersama suami tercinta, mudah-mudahan kelak sampai antil jannah, pada sampai surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadilah istri yang selalu diidam-idamkan suaminya. Khairun nisa man tasarruka idza absarta. Sebaik-baiknya wanita, istri yang soleha apa? Satu, man tasarruka idza absarta. Seorang istri yang apabila dipandang suami, suami merasa senang dan happy, bahagia ketika memandang istrinya. Tanda istri yang terbaik. Coba sekali-kali tanya lagi sama suami, Pak, Papa bagaimana perasaannya kalau melihat ibu? Apa pusing? Pusing. Masa? Saya tanya coba Bapak, Pak, bagaimana perasaan tak kalau tidak ada 1 minggu di rumah istri di rumah? Bagaimana perasaan tak Pak? Pak? Bagaimana perasaan tak? Sedih? Oh pusing? Apanya yang pusing Pak? Kepalanya pusing dari kepala apa Pak? Si kepala kakak. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi apa ketika ada suami memandang istrinya selalu memberikan ketentraman, kebahagiaan, senang? Tanda istri yang solehah. Yang kedua apa? Yaitu seorang istri apabila mohon maaf tidak ada suaminya, dia amanah menjaga harkat martabat kehormatan suami dan keluarganya. Dan yang ketiga, tanda istri yang soleh apa? Yaitu wa ata'a wa tuti'a idza amara. Yaitu seorang istri apabila diperintah suami dia taat kepada suaminya. Itu tanda istri yang solehah. Mudah-mudahan kita seperti Khadijah. Amin. Amin ya rabbal. Apalagi untuk seorang istri Bu, masuk surga gampang. Gampang banget. Suami itu masuk surga sulit. Kenapa? Karena dia harus menjaga keluarganya yang melibatkan banyak orang. Dia, istrinya, anak-anaknya. Oh, kalau tidak lulus, dia lulus nih pribadi. Tapi bagaimana istri anaknya ibadahnya? Oh, yang siapa yang diminta pertanggungjawaban? Suami. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi kalau ada dia lulus nih, tapi istrinya nggak lulus, istrinya dibiarkan tidak ibadah, istrinya dibiarkan membuka aurat, istrinya dibiarkan bermaksiat, tidak ditegur, tidak diperintah. Masya Allah, dosa istri jadi dosa suami. Dia lulus, tapi istrinya belum tentu lulus. Dia lulus, istri lulus, tapi anak-anaknya bagaimana? Oh, berat seorang suami. Maka apa? Dosa istri, dosa suami. Tapi dosa suami bukan dosa istri. Benar. Makanya Bu, tapi jangan salah Bu, ibu tidak akan bisa masuk surga, bahkan mencium bau surga ketika ibu durhaka kepada suaminya. Karena benar tadi tanggung jawab. Seorang istri itu masuk surga gampang Bu. Al-mar'atu idza shalat khamsaha. Seorang istri apabila bisa menjaga salat 5 waktunya. Nah, berkaitan dengan Isra Mi'raj. Perintah apa salat yang menjadi oleh-oleh Isra Mi'raj? Seorang istri menjaga salat 5 waktunya saja. Rasul nggak bilang salat duhamu, Rasul tidak bilang salat tahajudmu, tapi Rasul bilang jaga salat 5 waktumu. Cukup jaga subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat wajib kita jaga.
Tidak ada istilah sholat bolong-bolong. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman ya. Masya Allah. Cukup di tengah kesibukan kita pekerjaan domestik, ya Allah. Perempuan itu kan multi talenta ya Bu ya. Bisa jadi cleaning service, betul. Bisa jadi koki, betul. Bisa jadi tukang laundry, betul. Bisa jadi tukang ojek nganter anak, betul. Bisa jadi tukang pijit, betul. Bisa jadi menteri pendidikan. Oh, apalagi ibu al-um tarbiyatul ula wal aula, ibu pendidik pertama dan utama. Bisa jadi menteri keuangan, betul. Apalagi masalah keuangan. Masya Allah. Suami, apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Cocok Bu? Cocok. Bahkan kata guru saya Bu, masalah keuangan istri itu luar biasa. Mohon maaf digambarkan seperti anjing herder. Anjing herder itu anjing pelacak. Kenapa? Karena istri bisa melacak uang suami disimpan di mana saja. Di lipatan baju tahu itu istri. Kenapa? Ada sensornya dia. Masya Allah. Di tengah kesibukannya dia bisa menjaga sholat 5 waktunya. Wa idza shamat syahraha, seorang istri bisa menjaga puasa Ramadannya. Rasul tidak bicara puasa sunnahmu, Rasul tidak bicara puasa Senin Kamismu, Rasul tidak bicara puasa Syawalmu, tapi Rasul cukup bilang jaga puasa Ramadanmu yang wajib. Karena banyak perempuan puasa tapi mulut tidak puasa. Iya. Betul. Puasa tidak makan, tidak minum, tapi tidak puasa mau gosip. Tidak puasa menceritakan aib orang lain. Betul tidak Bu? Tapi ketika orang istri tadi menjaga puasa Ramadannya, wa idza hafizat farjaha, ketika seorang istri menjaga kehormatannya, kehormatan berpakaiannya. Alhamdulillah jamaah. Ibu hari-hari berhijab. Ibu hari-hari menutup aurat. Masya Allah. Bu, semakin tertutup perempuan itu semakin mahal. Coba saya tanya, ibu jalan-jalan ke mall, kira-kira barang yang di etalase di lemari kaca itu barang murah atau barang mahal? Murah atau mahal? Semakin mahal, semakin dikunci, digembok, semakin benar-benar diperhatikan. Begitu juga kita, semakin tertutup, semakin mahal harga diri kita di hadapan Allah. Semakin terbuka, semakin masempok. Saya sering bilang, kalau saya nasihat pernikahan nih, saya bilang sama pengantin perempuan, kamu sudah menjadi istri, jaga kehormatan suamimu, salah satunya jaga pakaianmu. Kalau keluar rumah, jadilah wanita karap-karapan, tutup auratnya. Tapi ketika di dalam kamar bersama suami, jadilah wanita kebarat-baratan. Kamu pakai UKC, pakai rok mini, bahkan gak pakai baju pun silahkan. Di hadapan suami tercinta, seksi biar suami tidak cari kemana-mana mencari wanita seksi. Cukup apa? Istri di rumah seksi. Tapi kalau sudah seperti kita, kulitnya sudah gembot, maka puru mana ulina. Alhamdulillah, purato ni malolo, ya toh. Alhamdulillah. Jaga kehormatan suami, jaga kehormatan berpakaian, jaga kehormatan bersosial, jaga kehormatan bermasyarakat, jaga kehormatan bermuamalah dan sebagainya. Yang keempat, wa idza ata'at zaujaha, ketika seorang istri taat kepada suaminya. Bu. Biasa berantem sama suami? Biasa baku bombet sama suami?
Biasa melawan sama suami? Biasa menolak ajakan suami? Ada satu kisah nih, mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Ada seorang suami bilang sama istrinya, Pak, Ma, iya Pak, Mama kalau Bapak minta dilayani pakai simbol isi pulsa. Oh iya. Jadi kalau Bapak bilang Ma isi pulsa berarti Mama, Papa minta dilayani ya Ma. Malamnya suaminya bilang Ma isi pulsa ya Ma. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, nggak ada sinyal. Besok malamnya malam kedua, Pak Ma isi pulsa ya Ma. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, jaringannya lemah, lewat lagi. Malam ketiga, Ma isi pulsa ya Ma. Jawaban istrinya, maaf Pak, lagi lowbat. 3 malam berturut-turut. Malam keempatnya Allah putar balikan keadaan, istrinya yang minta pulsa. Biasa minta pulsa Bu? Yang biasa lanjutkan. Karena saya juga biasa. Saya biasa Bu, karena saya ingat pesan ustaz saya. Saya itu mondok di daerah Brebes, Jawa Tengah. Pondok saya Al-Hikmah namanya juga. Al-Hikmah di Jawa Tengah, saya 6 tahun. Saya itu hanya belajar agama 97% agama. Kitab kuning. Saya belajar umumnya cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama ilmu hisab matematika. Jadi saya nggak tahu itu pelajaran biologi, fisika dan sebagainya. Tapi saya ikut persamaan. Saya 6 tahun kelas 3 persamaan MTS, kelas 6 persamaan aliyah. Maka saya punya ijazah, saya bisa kuliah S1, S2. Masya Allah. Jadi apa? Saya belajar kitab kuning terus. Ada satu pelajaran kitab kuning namanya kitab Uqud Rijal, ikatan pernikahan. Masya Allah. Itu apa? Yang ngajar itu ustaznya udah besar tinggi, tapi udah almarhum. Itu satu penjelasan yang sampai sekarang melekat. Apa? Barang siapa seorang istri yang meminta kepada suaminya, bahkan menawarkan diri kepada suaminya, Pak, mau pulsa Pak? Dengerin. Maka istri tersebut mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umroh. Kok kenapa Bapak yang tepuk tangan Pak? Ibu jadi gak susah-susah umroh mahal puluhan juta. Kalau belum sempat ibu umroh aslinya, ibu bisa mengamalkan satu amalan yang pahalanya sama dengan umroh. Apa? Tawarkan diri kepada suami. Pulang dari sini bisa umroh Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa mah dapat mah? Dapat Pak. Oleh ilmunya apa? Bapak mau pulsa? Maksudnya Mak? Bisik-bisik Bapak mau pulsa? Iya, umroh. Nah kembali ke cerita. Malam keempatnya istrinya bilang, Pak mau pulsa Pak. Suaminya kaget kan, kenapa Bu? Mau pulsa Pak? Apa jawaban suaminya? Maaf Bu, sudah ganti kartu ya. Mau ganti kartu suaminya? Mau ganti kartu? Makanya kalau suami minta pulsa, kasih. Minta 100, bila perlu kasih 500. Ingat pesan Rasulullah, Bu, kapanpun suami minta dilayani, kasih. Walaupun engkau berada di atas kendaraan unta, kasih. Saking pentingnya. Sambil masak, kira-kira lagi masak, lagi bikin pecel ladang, lagi kupas bawang, suami minta kasih, biar bau bawang sekali gak apa-apa. Lagi naik motor boncengan, minta pulsa, kasih. Masya Allah. Sedih. Azan Bu, azan.
Ramadannya, menjaga kehormatannya, dan juga taat kepada suaminya. Apa Rasulullah katakan? Faqila, katakan kepada istri tersebut, udkhulil jannah, silakan dia masuk surga, min abwabil jannah masyi'ah, dari pintu surga yang mana yang dia kehendaki. Bukan hanya masuk surga, tapi kita diberikan keluasan. Mau lewat pintu surga yang mana dari 8 pintu surga yang Allah siapkan? Mau lewat pintu Firdaus, mau lewat pintu Adnan, mau lewat pintu Naim, pintu Rayyan, silahkan kata Rasulullah, dari pintu mana yang engkau kehendaki. Kenapa? Karena begitu berikan keluasan dan kelapangan kita untuk masuk surga. Jadi apa tadi yang 4, Bu? Satu apa, Bu? Satu apa? Menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, menjaga puasa Ramadannya. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Yang keempat, taat kepada suaminya. Bisa, Bu? Bisa, Bu? Bisa. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan semakin hari kita semakin berkualitas kehidupan kita, semakin berkualitas akhlak kita. Yaitu apa? Salah satunya dengan kita perbaiki sholat kita. Kalau kita sudah perbaiki sholat kita, maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Ketika sholat kita sudah baik, maka kita memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena sholat itu berfungsi untuk apa? Memberikan nasihat pelajaran untuk kita. Apa? Dengan sholat kita belajar ikhlas. Dengan sholat kita belajar tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Dena mabor, dena cinta, dena mabelo. Bahasa apa itu? Bahasa Bugis juga, saya baru tahu nih. Dena mabelo, dena maborro, dena macingkang, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling tercantik, terpandang, terhormat, terkaya, ya pokoknya ter mana? Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Apa yang disombongin? Loh, semua ini adalah titipan. Betul? Betul? Suami kita titipan, anak kita titipan, harta kita titipan, jabatan kita titipan. Loh, kenapa sombong? Orang cuma titipan kok. Suami kita milik siapa? Halo? Suami milik siapa? Allah. Bukan milik tetangga, apalagi milik bersama. Jadi kalau sudah milik Allah, sudah. Kita ini jangan pernah merasa memiliki. Kapan merasa memiliki, siap-siaplah kita akan merasakan kekecewaan berat. Suamiku milikku seutuhnya, jangan ada yang ambil dari sisiku. Ketika suami pergi, kecewa kita, sakit dong. Mending kalau suaminya pergi karena diambil Allah, kalau diambil pelakor. Maka ayat hari itu serahkan. Sholat mengajarkan kita ikhlas, sholat mengajarkan kita tawadhu, sholat mengajarkan kita optimis. Kenapa ada gerakan sujud, bangun dari sujud, bangun mohon maaf duduk di antara 2 sujud. Ini menggambarkan dinamis kehidupan. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ketika di atas, ayo ruku, bahkan sujud di hadapan Allah. Agar apa? Kita tidak lupa daratan, tidak lupa kacang, lupa kulitnya. Tidak. Tapi ketika kita di bawah, ketika dalam terpuruk, dalam keadaan sujud, kata Allah, bangkit
bangkit dari sujudmu, naik ke rakaat. Oh, lanjut lagi rakaat kedua, menggambarkan la tai'asu min rauhillah. Jangan engkau berputus asa terhadap nikmat Allah. Bangkit. Kenapa? Allah bersama kita. Apalagi kita sabar, ikhlas menghadapinya. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Oh, sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Allah ulang dua kalimat itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa? Menguatkan. Allah aku bersamamu. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Engkau dipilih olehku untuk menghadapi ujian itu. Sabar, tabah, tawakal, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Innallaha ma'akum, kata Allah. Sesungguhnya kami bersama engkau sekalian. Jadi kalau ada kesulitan, punya masalah, ibu punya masalah? Hah? Halo? Ibu punya masalah? Ya memang saya lihat muka-muka punya masalah semua saya lihat. Pastilah ada masalah dengan tetangga, masalah dengan keluarga, mertua baik, ipar nggak baik, betul tidak? Suami baik, mertua baik, ipar nggak baik. Suami baik, ipar baik, mertua nggak baik, betul tidak? Keluarga baik, pokoknya semua baik, tetangga nggak baik. Ada saja kehidupan itu. Oh, kenapa Allah menaruh musibah atau masalah ke dalam diri kita? Untuk kita lebih dewasa dan kita belajar menghadapi musibah itu. Sehingga apa? Oh, kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin menatap masa depan, dan mudah-mudahan semakin hari kita semakin yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kenapa? Kalau bersandar kepada Allah, urusannya beres loh. Ya, makanya kalau punya masalah berat, apa yang diajarkan? Banyak zikir, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu ya Allah. Saya punya praktek kan ibu. Saya pernah ceramah di daerah Kalimantan juga, Tarakan. Saya maulid malam Kamis, malam Jumatnya saya harus diisi di Wajo di Sengkang. Jadi saya selesai hari Kamis, pulang menuju ke Makassar, naik pesawat jam 11 dari Balikpapan. Oh, berarti 1 jam saja, saya jam 12 bisa sampai. Saya bisa mampir dulu ke rumah di Pindrang nih. Masya Allah, ini rencana manusia, rencana saya, tapi Allah berencana lain. Naik pesawat, pas mau turun, alam tak bersahabat, gelap, hujan deras, pilot nggak diperkenankan untuk mendarat. Lalu udah di atas, udah turun itu pesawat, naik lagi, coba lagi turun, nggak bisa, naik lagi, 3 kali turun naik. Masya Allah. Akhirnya apa? Pilot diperintahkan kembali ke Balikpapan. Balik Balikpapan ya. Karena apa? Khawatir bensin apa aftur akan habis. Masya Allah. Sehingga apa? Balikpapan ganti pilot, pilotnya orang bule. Jam 2:30 dari Balikpapan kembali. Turun sekali belum boleh. Pas kedua kalinya alhamdulillah baru bisa mendarat. Ketika itu roda pesawat nempel di landasan, ya Allah, semua dalam pesawat macam-macam rupanya. Ada yang menangis, macam-macam reaksinya. Kenapa? Kurang lebih kita 3 jam 4 jam kondisinya tidak menentu di atas pesawat. Kalau naik PT bisa daeng kiri. Ini di atas pesawat, kalau pada saat itu makhluk Allah utus petir sambar itu pesawat lain dari Balikpapan. Habis degaga misi tirollah. Dalam kondisi itu Bu, saya ingat pesan ustaz saya, baca la haula wala quwata. Terus saya baca la haula wala quwata, berikan kekuatan. Walaupun manusiawi sering keluar, ya Allah, jangan dulu ya Allah, malah lo mau pakai ya Allah, bicu mau apa anakku ya Allah, bagaimana kalau saya mati, lakiku kawin lagi ya Allah. Artinya manusiawi, tapi terus dikuatkan la haula wala quwata. Benar, Allah berikan sedikit kekuatan. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan. Alhamdulillah bisa mendarat jam 5, baru sampai meninggalkan bandara. Terpaksa tidak mampir ke Pindrang. WC. Untung suami saya supir Arab.
Wes 12 anime. Jam 5 tinggalkan Bandara Makassar. Alhamdulillah jam 8.15 sampai di Sengkang. Jamaah Sengkang sudah gelisah, terpaksa tidak sempat ganti baju ceramah. Itulah mau diapa? Masya Allah. Tapi apa? Dilalahnya, alhamdulillahnya, perjalanan dari Sengkang, dari Makassar ke Sengkang, Allah mudahkan. Setiap ketemu lampu merah tidak pernah dapat lampu merah. Allah mudahkan. Lampu hijau, akas, nggak kelihatan itu di lubang. Di Wajokan sekarang masya Allah banyak sekali jalanan lubang-lubang. Nggak kelihatan itu lubang. Pokoknya WC itu. Allah mudahkan. Itulah kalau kita berada di jalan Allah, Allah kasih kemudahan. Kalau kita yakin kepada Allah, yakin Allah kasih kemudahan. Jadi tanamkan di dalam diri kita tadi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti Allah sediakan kemudahan. Mudah-mudahan apapun masalah yang kita hadapi, Bu, apa pertolongannya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, ikhlas, tawakal, dan apa medianya? Sholat. Gak usah posting di media sosial. Bu, jangan sekali-kali posting di media sosial. Tidak menyelesaikan masalah, tambah masalah. Apa solusinya? Itu sholat, curhat kepada Allah, minta kepada Allah, berikan ketenangan dengan Allah, curhatnya kepada Allah. Ya Allah, saya lagi masalah nih ya Allah, tolong ya Allah, saya nggak kuat ya Allah. Pokoknya katakan unek-unek di dalam hati, gelisah di dalam hati, keluarkan. Ketika kita tahajud, ketika kita berpacaran, berduaan dengan Allah, maka insya Allah Allah berikan ketenangan. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah akan turunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kita istiqomah dalam ibadah, dalam kebaikan. Terus setiap hari kita perbaiki diri, setiap hari kita semakin berkualitas baik ibadah maupun akhlak kita, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia. Dan yang tidak kalah penting, saya mohon tolong jaga silaturahmi di antara kita, di atas perbedaan kita. Mungkin Ibu Ketua terkadang berbeda pendapat dengan pengurus yang lainnya. Tolong, mohon maaf, cari solusinya. Jangan sampai yang sudah solid, mungkin sudah puluhan tahun ini ya organisasi, jangan sampai mohon maaf hancur, lepas ikatan itu hanya perkara-perkara kecil. Saya doakan mudah-mudahan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan khususnya Kota Samarinda kedepannya semakin solid, amin. Kedepannya semakin berkualitas, amin. Kedepannya semakin orang-orang yang memiliki, mohon maaf, isinya adalah wanita-wanita solehah, amin. Yang bisa menjaga harkat martabat dan juga nama baik pendamping hidup suami dan juga keluarga, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup, ayo kita sama-sama bersolawat, boleh? Ikan bandeng banyak tulangnya, buat apa ganteng kalau degadoina. Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin. Burung gelatik cantik rupanya, buat apa cantik kalau banyak hutangnya. Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin. Pagi hari sejuk sekali, paling enak ya lari pagi. Para hadirin, para jamaah yang baik hati, angkat tangannya. Boleh angkat tangannya, Bu? Angkat tangannya, Bu. Saya doakan yang angkat tangannya insya Allah masuk surga semua. Yang angkat tangannya suaminya tambah sayang, tambah cinta, tambah uang belanja. Angkat tangannya yang tadi belum mandi.
saya sampaikan, mohon maaf dengan segala kekurangan. Ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung, memang maksud saya untuk menyinggung. Tapi kalau ada yang sakit hati, mohon maaf, bukan maksud saya menyakiti. Yang salah, yang kurang berkenan, ustazah ceramahnya begitu aja. Mohon maaf, saya dhaif, saya fakir, saya penuh dengan keterbatasan. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Ternyata jauh-jauh dari pinggiran ceramahnya begitu tanji. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada kebenaran, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baletasi. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi